Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, shalom, shalom. Apa kabar semuanya? Kita jumpa lagi dalam Pray From Home. Dan mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa syafaat, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu untuk menyambut firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, malam ini kami bersyukur kepadamu. Kami ada sebagaimana kami ada oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu, kami mau belajar dari firman-Mu, biarlah firman-Mu berakar, bertumbuh, berbuah, lebat dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kekasih Tuhan, saya malam ini akan sharing tentang percayalah kepada Tuhan. Tentu kalau Anda ditanya, apakah Anda benar-benar percaya kepada Tuhan? Sebagian besar dari Anda akan berkata, saya tentu percaya kepada Tuhan. Namun, mari kita akan cek bersama-sama dalam diri kita, apakah kita ini benar-benar percaya kepada Tuhan, ataukah kita ini setengah-setengah, ataukah kita ini tanggung dalam percaya kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur 37 ayat 1 sampai 4. Mazmur 37 ayat 1 sampai 4. Dikatakan demikian, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Nah, malam ini kita akan cek dalam diri kita. Apakah kita ini benar-benar percaya kepada Tuhan atau belum sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Yang pertama, apakah Anda sabar? Ayat pertama, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Ya, tentu kalau kita ditanya, ya kita nggak mudah sabar. Kita kecewa, kita marah dengan orang yang berbuat jahat. Bahkan kita mengutuk orang itu. Tega bener, lalu mulai kata-kata kutuk keluar dari mulut kita. Sumpah serapah keluar dari mulut kita, mengutuk orang itu. Namun, apakah Anda benar-benar bisa sabar karena perbuatan jahat orang lain? Seringkali fokus kita kepada orangnya, bukan oknum di balik orang itu berbuat jahat. Jadi, sebenarnya seharusnya yang kita harus hadapi, yang harus kita lawan adalah oknum di balik orang yang berbuat jahat, yaitu roh jahat, yaitu iblis. Kita hadapi iblisnya, kita tengking iblisnya, kita lawan iblisnya, kita berperang melawan iblisnya. Namun orang yang kita sayangi, orang yang kita kasihi, kita tetap berbuat benar, berbuat baik, melayani dia dengan benar dan baik. Memang mata kita melihat perbuatan jahat orang itu, tapi di balik perbuatan orang itu sebenarnya iblislah yang memengaruhi hidupnya. Jadi kita berperang melawan roh-roh jahat di udara, bukan berperang kepada manusianya. Manusianya yang dirasuk iblis. Jadi yang kita harus lawan, kita harus hadapi adalah iblisnya. Nah, malam ini kita mau belajar kekasih Tuhan bahwa di dalam kehidupan kita harus belajar sabar, belajar minta hikmat Tuhan. Sebelum kita berkata-kata, sebelum kita bertindak, sebelum kita mengucapkan kata-kata kepada orang lain. Jadi yang kita musuhi adalah roh jahatnya, bukan manusianya. Ya, orang yang kita doakan, iblisnya yang kita hadapi. Kita perlakukan orang itu dengan benar dan baik. Dan jangan ikut-ikutan berbuat jahat. Itu yang pertama. Apakah Anda sabar? Yang kedua, apakah Anda iri hati
Dalam ayat yang pertama juga dari Mazmur 37 dikatakan, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Nah, apakah Anda iri hati kepada orang yang berbuat curang? Orang curang, termasuk orang yang berbuat jahat, akan bertanggung jawab kepada Tuhan. Mereka akan mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada Tuhan. Jadi, tetaplah hidup jujur, tetaplah hidup lurus, tetaplah berbuat kebenaran, kebaikan setiap hari. Tuhan sanggup membela orang yang berbuat benar. Tuhan sanggup membela orang yang berbuat jujur. Tuhan sanggup memberkati orang benar dan jujur. Orang benar, orang jujur, orang berintegritas pasti Tuhan berkati secara khusus, pasti Tuhan bela secara khusus. Jadi tetaplah melakukan kebenaran dan kebaikan sesuai dengan standar firman Tuhan. Jangan ikut-ikutan curang, yang lain-lain curang, kita ikut-ikutan curang. Sebab kalau nggak curang nanti kita nggak akan berhasil. Nggak. Mari kita tetap hidup benar. Jangan ikut-ikutan curang. Yang ketiga, kita juga perlu bertanya kepada diri kita, apakah Anda bersyukur dan bersukacita senantiasa? Dalam ayat yang keempat dikatakan, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Sekali lagi, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Apa yang ada di dalam hati kita. Kalau kita ini memang hidup di dalam Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, maka permintaan-permintaan kita selalu sesuai dengan firman Tuhan. Kita tidak akan melenceng dari firman Tuhan. Kita memang punya kepentingan pribadi, keperluan pribadi, namun fokus kita bukan tentang kebutuhan pribadi kita, keperluan pribadi kita. Tetapi benar-benar kita fokus untuk membangun hidup kita diberkati untuk menjadi berkat buat orang lain. Oleh sebab itu, hiduplah bersyukur dan bersukacita setiap hari. Tanda orang percaya kepada Tuhan bisa bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur selalu kepada Tuhan buat segala sesuatu yang Tuhan sudah sediakan dalam hidupnya. Dan bersukacita senantiasa karena Tuhan selalu menguatkan, menghiburkan, menolong, bahkan membela, menyatakan satu demi satu, menyingkapkan hal-hal yang tertutup, menyingkapkan hal-hal yang terselubung buat kita. Malam ini, renungkan baik-baik, ayo bersyukur, ayo bersukacita. Ada jutaan alasan, miliaran alasan kita bersyukur dan bersukacita setiap hari. Oleh sebab itu jangan bersungut-sungut, jangan iri hati melihat orang lain, jangan marah melihat orang lain, tetapi mulai lihat dalam diri kita, betapa bersyukurnya kita ini. Kemarin malam saya menulis, lihat kebun tetangga. Saya bersyukur melihat kebun tetangga yang bunganya indah. Saya bersyukur walaupun tidak memilikinya, tapi saya bersyukur bisa melihatnya. Karena belum tentu saya bisa merawat bunga dengan benar, dengan baik. Lebih baik saya melihat kebun tetangga. Dan saya bersyukur daripada saya memelihara dan saya nggak bisa. Saya nggak mampu. Jadi sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Bersyukurlah dengan potensi yang ada dalam diri Anda. Bersukacitalah dengan karunia-karunia yang sudah Tuhan berikan buat Anda. Setiap orang punya tanggung jawabnya masing-masing. Jadi jangan sampai kita iri hati lagi. Jangan sampai kita berlaku curang. Jangan sampai kita berbuat jahat. Dan jangan sampai kita ikut-ikutan dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Tetapi kita mau berbuat kebenaran sesuai dengan standar firman Tuhan. Belajarlah percaya kepada Tuhan setiap hari. Ayo belajar percaya kepada Tuhan. Sekalipun hari ini ada masalah, tetapi Tuhan selalu siapkan solusi. Ketika kita menghadapi masalah, selalu ada solusi. Itulah cara Tuhan mengajar kehidupan kita. Tetapi orang yang tidak bisa bersyukur, dia akan selalu menyalahkan orang lain, dia akan selalu marah-marah, dia akan selalu melemparkan tuduhan kepada orang lain.
Tetapi orang yang bisa bersyukur dan bersukacita, dia percaya dan dia berkata, sekalipun ada masalah, aku tahu Tuhan punya solusi. Saudara, belajarlah mempercayakan hidup Anda kepada Tuhan. Benar-benar percayakan hidup Anda kepada Tuhan. Sebab Tuhan hidup, Tuhan kita hidup, Tuhan kita punya hari esok yang penuh harapan, future hope ada dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu berlakulah benar, baik, dan setia. Di dalam ayat 4 dikatakan, ayat yang ketiga dikatakan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Kembali, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Kiranya ayat-ayat firman Tuhan ini menguatkan saudara, menghiburkan saudara, memampukan saudara melihat dengan sudut pandang Tuhan. Sudut pandang Tuhan yang melihat ke depan, bukan melihat apa yang dilakukan oleh orang curang dan orang jahat. Tetapi perhatikan baik-baik. Tuhan menyediakan hari depan yang penuh harapan buat setiap orang yang benar, setiap orang benar yang berjalan dalam kebenaran. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Yesus, mampukan kami menjalani hari demi hari bersama dengan Tuhan, dengan hikmat dari Tuhan, dengan kekuatan dari Tuhan, dengan pertolongan dari Tuhan. Dan malam ini kami mau bersyukur bahwa hari ini kami ada sebagaimana kami ada oleh karena kemurahan kebaikan Tuhan. Dan biarlah kami bisa bersyukur dan bersukacita senantiasa karena kami percaya kepada Tuhan. Dan kami pun belajar mempercayakan hidup kami kepada Tuhan setiap hari. Berkat-Mu, kebaikan-Mu sudah sangat cukup buat kami hari ini. Bahkan hari esok Tuhan sudah menyediakannya. Kami bersyukur, kami berdoa buat para kekasih Tuhan yang hari-hari ini sedang mengalami lockdown di luar negeri. Tuhan menguatkan, menghiburkan, menolong mereka. Dan kekasih Tuhan, tetaplah bersyukur, bersukacita di dalam kondisi-kondisi lockdown. Dan kami juga berdoa buat saudara-saudariku yang hari-hari ini sedang mengalami sakit. Ama Maria yang ada di Singapura yang sedang mengalami sakit. Tuhan jamah kesehatannya, dan Ama Maria sudah mengalami kesembuhan, sedang mengalami pemulihan, dan biarlah dalam waktu dekat dapat pulang dari rumah sakit. Kami juga berdoa buat rekan-rekan yang lain yang hari-hari ini sedang mengalami sakit. Tuhan memulihkan kesehatannya. Pak Selamat yang ada di Jajak, Tuhan memberikan kesembuhan dan pemulihan dari stroke, dan keluarganya pun dapat melihat ada pemulihan yang dialami oleh Pak Selamat, dan keluarganya bisa memberi semangat kepada Pak Selamat. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat rekan-rekan lain yang hari-hari ini sedang khawatir, sedang takut, sedang cemas karena mereka berjumpa dengan orang yang terkena COVID, bersentuhan dengan orang yang terkena COVID-19. Dan kami berdoa, biarlah ketika mereka mengalami masa-masa karantina setelah rapid test maupun swab test, biarlah semua hasil dari swab test mereka adalah negatif. Dan kami juga berdoa hari-hari ini yang sedang mengalami sakit COVID-19, baik yang karantina mandiri maupun yang ada di rumah sakit, Tuhan menjamah kesehatan mereka. Tuhan melindungi orang-orang yang menghubungi mereka, yang kontak dengan mereka, dan biarlah bilur Yesus menyembuhkan mereka. Kami juga berdoa buat kekasih Tuhan yang sudah sembuh dari COVID-19. Biarlah mereka menjadi orang-orang yang memberi semangat kepada orang lain, menularkan semangat kebaikan, semangat kesehatan buat orang-orang yang berjumpa dengan mereka, dan mengajarkan untuk menjaga protokol kesehatan. Terima kasih ya Tuhan. Ada berbagai peristiwa yang sedang terjadi hari-hari ini. Biarlah kami selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan kami berdoa buat kekasih Tuhan yang lain yang sedang mengalami sakit. Tuhanlah penyembuhmu, Tuhanlah kekuatanmu dan perlindunganmu. Tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan sanggup menyembuhkan dan memulihkan kesehatanmu.
Malam ini kami berdoa buat para kekasih Tuhan yang bekerja, baik sebagai karyawan maupun sebagai pengusaha di berbagai bidang, baik di toko, di gudang, di apotek, di pertambangan, di pertanian, perkebunan, di tambak-tambak, juga yang ada di laut, yang ada di udara, maupun yang bekerja di transportasi darat juga. Tuhan, kami berdoa, semua pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan ini, mereka benar-benar menjaga protokol kesehatan, menjaga hidup dengan penuh integritas, kejujuran, kebenaran, dan kami percaya ketika mereka berdagang, ketika mereka berbisnis, ketika mereka bernegosiasi, di bidang apapun pekerjaan mereka, Tuhan turut campur. Dan kami berdoa, omset mereka di bulan November ini, Desember yang sebentar lagi kami masuki, mereka mengalami kenaikan, mereka mengalami pelipat gandaan. Dan kami percaya, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Dan kami juga percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan proteksi dan pengurapan serta hikmat buat kami. Dan biarlah pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan, pelayanan-pelayanan yang kami lakukan, biarlah semuanya itu Tuhan yang memberikan peringatan, Tuhan yang memberi perlindungan. Bila mana ada orang-orang yang bekerja sama dengan kami, berlaku curang, berlaku jahat, berlaku buruk, Tuhan turut campur, Tuhan bongkar, Tuhan berperang ganti kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya anak-anak Tuhan yang hidup benar, jujur, penuh integritas, Tuhan nyatakan pembelaan yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak yang sebentar lagi masuk ujian akhir semester, persiapan-persiapan mereka, dan sebagian yang sudah masuk ujian, Tuhan turut campur untuk kesehatan mereka, ketahanan mereka, ketekunan mereka, keuletan mereka saat mereka belajar. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat tenaga-tenaga medis yang ada di seluruh Indonesia khususnya. Kami berdoa biarlah mereka benar-benar melayani, mengabdi, dan biarlah Tuhan yang tolong turut campur dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kami berdoa buat bangsa negeri Indonesia lewat kepemimpinan Presiden Jokowi. Tuhan memberikan hikmat secara khusus, perlindungan secara khusus, sehingga wibawa Allah ada dalam hidupnya, sehingga ia memimpin dengan hikmat dan wibawa Allah untuk negeri Indonesia bersama para stafnya. Kami berdoa aparat militer, TNI, dan Polri yang ada menjaga ketertiban bangsa negeri Indonesia dengan benar dan baik. Satgas COVID-19 dapat menegakkan protokol kesehatan di berbagai sudut daerah, di berbagai tempat di Indonesia ini. Dan kami berdoa ya Tuhan, Indonesia sembuh, Indonesia pulih, dan Indonesia dijauhkan dari anarki, pemberontakan, dijauhkan dari chaos. Dan kami percaya negeri Indonesia ada dalam genggaman tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Malam ini sebentar sebelum kami beristirahat, kami menikmati fellowship bersama dengan keluarga, kami berfamily time bersama dengan keluarga. Kami berdoa buat keluarga-keluarga dari anak-anak Tuhan yang senantiasa berseru berharap kepada Tuhan. Biarlah rumah tangga mereka utuh, rumah tangga mereka diberkati Tuhan, dan rumah tangga mereka mencerminkan kedaulatan dan kebaikan serta kemurahan Tuhan. Biarlah keluargaku surgaku ada pada keluarga-keluarga dari anak-anak Tuhan yang berdoa bersama-sama dengan kami. Sekarang turunkan berkat-Mu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Sama-sama katakan amin. Tuhan kekuatanmu, tetap percaya kepada Tuhan, tetap andalkan Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.